semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kakak ucapkan untuk Sobat Uling semuanya. Jika Sobat Uling sudah mengklik video ini, berarti Sobat semua sudah siap dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran Bahasa Indonesia, tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Adapun tema 7, dengan KD-nya 3.5 menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulisan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu KD yang kedua 4.5 memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi teks narasi sejarah. Sobat Uling semua tahu nggak sih definisi teks narasi sejarah? Nah, teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Nah, melalui teks narasi sejarah, Sobat Uling semua dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pengelompokan informasi teks narasi sejarah. Nah, Sobat Uling, untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah, Sobat Uling dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Lalu, Sobat Uling dapat mengelompokkannya menjadi informasi-informasi menggunakan katatannya 5W1H. Nah, berikut ini adalah contoh kegunaan katatannya 5W1H. Kita masuk ke W yang pertama, yaitu what atau apa. Digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi pada teks. Yang kedua, where. W kedua yaitu di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. When yaitu W ketiga yang berartikan kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. W keempat yaitu who atau siapa. Digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Why yaitu W kelima yang berarti mengapa. Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Yang keenam, how, bagaimana. Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Nah, Sobat Uling semua bisa simak paragraf berikut ini. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Nah, Sobat Uling, berdasarkan paragraf narasi di atas ada beberapa informasi yang dapat Sobat dapatkan. Informasi tersebut dapat dikelompokkan sesuai kata tanya yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu kata tanya 5W plus 1H.
Cara mengelompokkan informasi teks menggunakan peta pikiran dapat dilakukan dengan menggunakan kata tanya. Sebelum membuat peta pikiran, sobat semua perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, informasi-informasi tersebut dapat Sobat Weling sajikan di dalam bagan peta pikiran. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada sebuah teks yaitu Sumpah Pemuda, yang dimana kita bisa memetakan menjadi beberapa kotak di sini. Sobat Weling bisa lihat di dalam kotak ini ada contoh-contoh pertanyaan yang bisa menjadikan sebuah peta pikiran. Yang pertama ada kata tanya kapan, yaitu kapan Kongres Pemuda II dilaksanakan. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 28 Oktober 1928. Kotak yang kedua ada kata tanya di mana, yaitu di mana Kongres Pemuda II dilaksanakan. Kongres Pemuda II dilaksanakan di Jakarta. Lalu ada kotak yang ketiga, berisi kata tanya apa, yaitu apakah hasil Kongres Pemuda I? Jawabannya, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Lalu di kotak terakhir ada kata tanya siapa, yaitu siapakah peserta Kongres Pemuda? Jawabannya, peserta Kongres Pemuda adalah semua organisasi pemuda. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu menjelaskan dan menyampaikan kembali isi teks narasi sejarah. Untuk menjelaskan kembali isi teks, Sobat Weling perlu membaca teks secara keseluruhan dengan saksama. Setelah itu, galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya kembali isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W1H yang telah Sobat Weling pelajari sebelumnya. Itu tadi pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar ya teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.